Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau duduk sendiri, lalu tiba-tiba bertanya dalam hati, siapakah aku ini sebenarnya? Dari mana aku datang, untuk apa aku hidup, dan kemana aku akan kembali? Pertanyaan ini adalah pintu awal perjalanan ruhani setiap hamba Allah. Sebab, manusia tidak hanya hidup untuk makan, bekerja, tidur, lalu mati. Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik keberadaan kita, rahasia yang hanya bisa dibuka dengan satu kunci, mengenal diri. Hari ini, mari kita melangkah bersama menyusuri jalan para wali Allah. Jalan yang sunyi, namun penuh cahaya. Jalan yang berat, namun indah. Jalan yang membuat hati yang gersang menjadi subur dengan kasih sayang Allah. Dan kita akan memulainya dari sebuah pertanyaan besar. Kenapa kita harus mengenal diri? Bab 1, pintu awal, kenapa harus mengenal diri? Saudaraku, bayangkan seseorang yang berjalan di tengah padang pasir luas tanpa peta, tanpa kompas, tanpa arah. Ia bisa berjalan berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, namun tetap tersesat. Begitulah hidup manusia yang tidak mengenal dirinya sendiri. Ia bekerja siang dan malam, mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar cinta manusia, tapi jiwanya tetap gelisah, tetap merasa kosong, tetap haus akan sesuatu yang tidak ia pahami. Para wali Allah selalu memulai perjalanan mereka dengan satu kalimat agung yang diriwayatkan oleh para ulama. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kalimat ini bukan sekadar kata mutiara. Ia adalah rahasia besar yang menjadi dasar seluruh ilmu makrifat. Mengapa harus mengenal diri? Karena diri kita adalah cermin. Ketika cermin itu bersih, ia akan memantulkan cahaya ilahi dengan jernih. Tapi bila cermin itu kotor, berdebu, tertutup nafsu dan kesombongan, maka cahaya itu tidak akan pernah tampak. Bayangkan sebuah sumur tua yang tertutup tanah dan sampah. Di dasarnya ada air jernih, segar, dan menyejukkan. Namun selama kotoran itu belum disingkirkan, air itu tidak akan pernah bisa diminum. Begitulah jiwa manusia. Dalam dirimu ada cahaya Allah, ada ruh yang berasal darinya. Tetapi kotoran dunia, sombong, iri, dengki, cinta berlebihan pada dunia, menutupinya sehingga engkau tidak mengenal siapa dirimu. Saudaraku, banyak orang sibuk mencari kebenaran keluar. Mereka mendaki gunung tinggi, mereka menyeberangi lautan, mereka menimba ilmu dari banyak guru. Semua itu baik, tetapi terkadang mereka lupa bahwa kebenaran terbesar justru bersemayam di dalam dirinya sendiri. Seorang wali Allah pernah berkata, engkau berkelana mencari Allah, padahal Dia ada di dekatmu. Engkau sibuk membaca kitab demi kitab, padahal kitab terbesarmu adalah dirimu sendiri. Subhanallah. Betapa dalam kata-kata ini. Mari kita renungkan, saudaraku. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dan, juga, pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat, ayat 21. Ayat ini seakan menegur kita, mengapa engkau mencari Allah jauh-jauh, padahal tanda-tanda kebesarannya ada dalam dirimu sendiri. Ketika engkau mengenal dirimu, engkau akan tahu bahwa tubuh ini hanyalah titipan, jiwa ini hanyalah pinjaman, dan semua yang engkau miliki hanyalah sementara. Maka lahirlah kerendahan hati, lahirlah rasa syukur, lahirlah rasa rindu untuk kembali kepada Sang Pemilik sejati. Dan inilah pintu awal perjalanan para wali Allah, menyelami diri sendiri. Bab 2, Rahasia Jiwa dalam Ciptaan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merenung di malam hari, saat semua orang terlelap, lalu engkau bertanya dalam hati, siapakah sebenarnya aku ini? Apakah aku hanyalah sekedar tubuh yang suatu saat akan mati dan kembali menjadi tanah? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang abadi, yang tidak bisa musnah bersama jasad ini? Pertanyaan itu pernah singgah di hati para wali Allah. Dan jawaban yang mereka temukan begitu agung, manusia bukan sekadar tubuh. Manusia bukan hanya daging, tulang, dan darah. Di balik tubuh yang fana ini, Allah meletakkan sebuah rahasia besar, jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
Subhanallah, ayat ini mengingatkan kita bahwa ruh kita berasal dari Allah. Ruh inilah cahaya ilahi yang menjadikan manusia berbeda dari makhluk lainnya. Ruh inilah yang membuat kita bisa berpikir, merasakan, mencintai, beribadah, dan merindukan Allah. Saudaraku, coba bayangkan, jika tubuh hanyalah baju, maka ruh adalah pemakainya. Ketika baju itu rusak, sobek, atau usang, pemakainya tetap ada. Demikian pula, ketika jasad ini mati, ruh kita tetap hidup dan kembali kepada Allah. Seorang wali Allah pernah berkata dengan indah, "Aku bukan tubuhku. Tubuh hanyalah kendaraan. Aku adalah ruh yang sedang menempuh perjalanan pulang." Renungkan kalimat ini, saudaraku. Kita seringkali sibuk mempercantik tubuh, menghiasi penampilan, mengejar segala kenikmatan dunia, tetapi kita lupa memberi makan ruh. Padahal, tubuh ini sementara ruh kita abadi. Wali Allah memahami hal ini dengan sangat dalam. Mereka tahu bahwa mengenal diri berarti mengenal rahasia jiwa. Jiwa yang sejatinya bersih, namun sering tertutup oleh nafsu dan dosa. Bayangkan sebuah pelita yang menyala terang, tetapi kemudian tertutup debu dan asap. Cahayanya tidak lagi tampak, meski sebenarnya api itu masih menyala di dalam. Begitulah jiwa manusia. Ia bercahaya dengan cahaya Allah, tetapi sering redup karena tertutup kabut dunia. Saudaraku, mengenal jiwa berarti membuka tirai yang menutupi cahaya itu. Para wali menyadari bahwa jiwa adalah amanah besar dari Allah. Jika ia dipelihara, ia akan mengantarkan kita menuju cahaya ilahi. Tetapi jika ia dibiarkan kotor, ia akan menyeret kita jauh dari Allah. Maka, mengenal diri bukan hanya mengenal fisik, tetapi juga mengenal jiwa. Menyelami kedalaman hati, memahami bisikan nafsu, dan mencari cahaya ruh yang berasal dari Allah. Dan dari sinilah para wali Allah melangkah. Mereka melihat manusia bukan sekadar tubuh, tapi sebagai jiwa yang bercahaya. Mereka memahami bahwa setiap langkah hidup adalah kesempatan untuk membersihkan jiwa, agar semakin dekat kepada Sang Pencipta. Saudaraku, inilah rahasia besar yang sering terlupakan. Manusia adalah makhluk istimewa karena dalam dirinya ada pancaran ruh ilahi. Jika engkau mampu melihat dan merawatnya, maka engkau akan menemukan jalan menuju cahaya Allah. Bab 3 Jalan Para Wali Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap perjalanan besar selalu menuntut keberanian. Demikian pula jalan para wali Allah. Ini bukan jalan yang dipenuhi dengan bunga, kemewahan, atau pujian. Justru sebaliknya, jalan ini penuh ujian, air mata, kesabaran, dan pengorbanan. Namun, di ujung jalan itulah mereka menemukan kebahagiaan sejati, kedekatan dengan Allah. Coba bayangkan seorang musafir yang menempuh jalan panjang di tengah gurun. Panas menyengat, angin kencang, langkah terasa berat. Tetapi ia terus berjalan karena tahu ada oase di ujung perjalanan. Begitu pula seorang wali. Ia sabar menanggung beban dunia karena yakin ada perjumpaan dengan Allah yang menantinya. Saudaraku, wali Allah bukanlah manusia yang hidup tanpa penderitaan. Justru mereka diuji lebih berat dibanding orang biasa. Ada yang diuji dengan kefakiran, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kesepian, bahkan ada yang diuji dengan fitnah dan cercaan manusia. Namun, apa yang membuat mereka tetap tegar? Karena mereka tahu semua itu bukan hukuman, melainkan jalan untuk mendekat kepada Allah. Rasulullah sendiri adalah teladan para wali. Beliau pernah diusir dari kampung halamannya, dicaci, bahkan dilempari batu. Tetapi beliau tetap sabar, tetap berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak tahu." Dari beliau kita belajar bahwa jalan menuju Allah tidak pernah mudah, tapi di balik air mata itu ada cahaya yang tak ternilai. Seorang wali Allah pernah berkata, "Barang siapa ingin dekat dengan Allah, bersiaplah menghadapi ujian. Karena dengan ujian, Allah membersihkan hati hambanya, hingga ia layak berdiri di hadapannya." Saudaraku, jalan para wali bukan sekadar jalan lahir, tetapi jalan batin. Mereka melatih hati agar ikhlas, melatih jiwa agar sabar, melatih lidah agar selalu berzikir. Bagi mereka, dunia bukan lagi tujuan, melainkan sekadar persinggahan. Pernah diceritakan tentang seorang wali yang hidup dalam kesederhanaan. Pakaian lusuh, rumah kecil,
makanan sederhana. Namun setiap orang yang bertemu dengannya merasakan ketenangan luar biasa. Apa rahasianya? Bukan pada hartanya, bukan pada kedudukannya, tapi pada cahaya Allah yang memancar dari hatinya. Itulah buah dari perjalanan panjang penuh mujahadah. Saudaraku, jalan para wali juga penuh pengorbanan. Mereka rela meninggalkan kenyamanan dunia demi meraih cinta Allah. Mereka tidak sibuk mencari pujian manusia, karena yang mereka cari hanyalah ridhanya. Dunia bagi mereka hanyalah seperti bayangan, dikejar, ia menjauh, ditinggalkan, ia mengikuti. Maka mereka memilih meninggalkan dunia, agar yang mengikuti hanyalah Allah. Inilah yang membedakan seorang wali dari manusia biasa. Mereka menempuh jalan penuh air mata, tapi hati mereka dipenuhi cahaya. Mereka hidup sederhana, tapi jiwa mereka kaya. Mereka tidak memiliki apa-apa di dunia, tapi di sisi Allah mereka memiliki segalanya. Saudaraku, jalan para wali Allah adalah jalan yang sulit, tapi juga indah. Siapapun yang mau menapakinya dengan sabar, ikhlas, dan cinta, akan merasakan manisnya iman dan kedekatan dengan Allah. Bab 4 Tazkiyatun Nafs, membersihkan diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika engkau ingin melihat cahaya matahari, maka singkirkanlah tirai yang menutup jendela. Jika engkau ingin mendengar suara yang jernih, maka jauhkanlah kebisingan yang mengganggu telinga. Demikian pula, jika engkau ingin mengenal Allah, maka engkau harus membersihkan dirimu dari segala kotoran hati. Inilah yang disebut tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jalan ini adalah langkah pertama bagi setiap pencari Allah. Para wali Allah tidak langsung sampai pada makrifat atau keajaiban ruhani. Mereka memulainya dengan menundukkan nafsu, membersihkan hati, dan melatih diri dengan ibadah serta mujahadah. Bayangkan seorang petani yang ingin menanam benih. Ia tidak langsung menabur bibit ke tanah yang penuh batu dan duri. Pertama-tama, ia mencangkul tanahnya, mencabut rumput liar, membuang kotoran, hingga tanah itu siap menumbuhkan tanaman. Begitulah hati kita. Jika hati masih dipenuhi amarah, dengki, sombong, dan cinta dunia, maka benih cahaya ilahi tidak akan tumbuh di dalamnya. Allah berfirman, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Saudaraku, ayat ini adalah peringatan sekaligus kabar gembira. Beruntunglah mereka yang berjuang membersihkan jiwa. Tetapi celakalah mereka yang membiarkan nafsu menutupi hatinya. Para wali Allah melatih diri mereka dengan berbagai cara. Ada yang berpuasa sunnah untuk menundukkan syahwat. Ada yang bangun di tengah malam, bermunajat dengan air mata, agar hati mereka lembut di hadapan Allah. Ada pula yang berzikir ribuan kali, bukan sekadar dengan lisan, tetapi hingga hatinya larut dalam nama Allah. Semua itu adalah upaya untuk menjinakkan nafsu yang liar. Saudaraku, jangan bayangkan nafsu itu lemah. Nafsu adalah musuh paling dekat, bahkan lebih berbahaya daripada setan. Seorang ulama berkata, nafsumu adalah hijab terbesar antara dirimu dan Allah. Jika engkau mampu menundukkannya, engkau akan mengenal Tuhanmu. Perjalanan tazkiyatun nafs memang tidak mudah. Terkadang kita merasa sudah ikhlas, ternyata masih terselip ria. Terkadang kita merasa sabar, ternyata hati masih penuh keluh kesah. Namun justru disitulah latihan sejati. Setiap kali jatuh, kita bangkit. Setiap kali lalai, kita kembali berzikir. Seperti pedang yang ditempa berkali-kali agar semakin tajam, begitu pula jiwa ditempa ujian agar semakin kuat. Saudaraku, para wali Allah meneteskan banyak air mata di jalan ini. Air mata penyesalan, air mata taubat, air mata rindu kepada Allah. Tapi justru dari air mata itulah lahir hati yang bersih. Dan hati yang bersih adalah wadah cahaya ilahi. Maka, siapapun yang ingin menapaki jalan para wali, mulailah dari sini, bersihkan dirimu. Bukan sekadar membersihkan tubuh, tapi membersihkan hati dari sifat tercela. Jadikan zikir sebagai pakaian, jadikan sabar sebagai teman, dan jadikan taubat sebagai jalan pulang. Karena hanya hati yang bersihlah yang bisa memantulkan cahaya Allah dengan sempurna. Bab 5 Zikir sebagai kunci cahaya. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan sebuah rumah yang gelap gulita. Semua pintu tertutup, jendela terkunci, dan tak ada cahaya yang masuk.
Bagaimana rasanya hidup di dalamnya? Pasti sesak, pengap, dan menyesakkan dada. Namun, cukup dengan satu lilin kecil yang dinyalakan, kegelapan itu mulai sirna. Itulah zikir bagi hati manusia. Zikir adalah cahaya yang menerangi kegelapan jiwa. Para wali Allah memahami rahasia besar ini. Mereka tidak pernah melepaskan zikir dari hidupnya. Bukan hanya ketika duduk di majelis atau setelah salat, tetapi setiap detik, setiap tarikan dan hembusan napas mereka adalah zikir. Inilah yang membuat hati mereka bercahaya, wajah mereka berseri, dan jiwa mereka tenteram. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Saudaraku, hati manusia ibarat bejana. Jika ia kosong, maka ia akan dipenuhi oleh kegelisahan. Jika ia diisi dengan dunia, maka dunia itulah yang menguasainya. Tetapi jika ia dipenuhi dengan zikir, maka cahaya Allah lah yang akan mengisinya. Pernahkah engkau merasakan, saudaraku, bahwa setelah menyebut nama Allah, ada ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata? Itulah rahasia zikir. Bukan sekadar lafaz di lisan, tetapi getaran cinta yang memenuhi hati. Seorang wali Allah pernah berkata, "Zikir itu ibarat air bagi ikan. Bagaimana ikan bisa hidup tanpa air, begitu pula hati tidak bisa hidup tanpa zikir." Subhanallah. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa zikir bukan tambahan, tapi kebutuhan utama. Seperti napas yang tidak pernah berhenti, begitulah zikir bagi hati. Namun, saudaraku, jangan salah paham. Zikir sejati bukan sekadar mengulang-ulang lafaz dengan lisan, tetapi menghadirkan Allah di dalam hati. Banyak orang bisa melafazkan ribuan kali, tapi hatinya tetap kosong. Yang dicari oleh para wali adalah zikir yang hidup, zikir yang menghubungkan hati dengan Sang Maha Hidup. Bayangkan seseorang yang menyebut nama orang yang ia cintai. Setiap kali ia menyebutnya, hatinya bergetar, wajahnya berbinar, dan kerinduannya semakin dalam. Begitulah zikir. Ketika seorang hamba menyebut Allah, hatinya bergetar, jiwanya larut dalam kerinduan, dan semakin dekatlah ia dengan Tuhannya. Saudaraku, zikir adalah kunci cahaya. Hati yang gelap karena dosa akan bercahaya kembali dengan zikir. Jiwa yang resah karena dunia akan tenang dengan zikir. Bahkan, para wali Allah mencapai makam tertinggi mereka karena zikir yang tiada henti. Cahaya zikir ini bukan hanya dirasakan oleh diri mereka sendiri, tetapi juga oleh orang lain di sekitarnya. Pernahkah engkau melihat seseorang yang sederhana, tidak kaya, tidak berpangkat, tetapi kehadirannya menenangkan hati? Itu karena ia hidup dengan zikir. Maka, saudaraku, jika engkau ingin hatimu bercahaya, jangan tinggalkan zikir. Mulailah dari yang kecil. Sebut nama Allah di pagi hari, sore hari, di sela kesibukan, bahkan ketika engkau sendiri. Biarkan namanya mengalir bersama napasmu. Karena zikir adalah kunci yang membuka pintu cahaya ilahi. Bab 6 Ilmu Makrifat. Mengenal Allah dengan hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika zikir adalah kunci yang menerangi hati, maka ilmu makrifat adalah pintu yang terbuka setelah cahaya itu masuk. Makrifat bukan sekadar ilmu yang dipelajari dari kitab, bukan sekadar teori yang dituliskan dengan tinta, tetapi sebuah penyaksian dengan hati yang bersih. Bayangkan seseorang yang membaca buku tentang madu. Ia tahu warnanya, ia tahu teksturnya, bahkan ia bisa menghafalkan ribuan penjelasan tentang manfaat madu. Tapi selama ia belum merasakannya langsung, semua itu hanyalah pengetahuan. Begitu pula dengan makrifat. Pengetahuan tentang Allah tidak akan bermakna jika tidak dirasakan dengan hati. Saudaraku, ilmu makrifat lahir ketika hati telah disucikan. Para wali Allah tidak hanya mengenal Allah dengan akal, tapi dengan seluruh jiwa. Mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam setiap ciptaan. Mata mereka melihat dunia, tapi hati mereka menyaksikan Allah. Allah berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda, kekuasaan, kami di segenap penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar." Quran Surat Fussilat ayat 53. Ayat ini mengajarkan bahwa siapapun yang membuka hati dengan zikir dan penyucian jiwa, akan melihat tanda Allah di mana-mana. Ketika memandang langit, ia melihat kebesarannya. Ketika menatap lautan,
ia merasakan keluasan rahmat-Nya. Bahkan ketika bercermin, ia menemukan jejak Allah pada dirinya sendiri. Seorang wali pernah ditanya, "Bagaimana engkau bisa begitu yakin dengan keberadaan Allah?" Ia menjawab sederhana, "Bagaimana mungkin aku tidak yakin, sedangkan setiap helaan nafasku adalah buktinya?" Subhanallah, inilah makrifat. Hati yang hidup bersama Allah, merasakan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan. Saudaraku, makrifat bukan berarti melihat Allah dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati. Rasulullah pernah bersabda tentang ihsan, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah puncak makrifat, hidup dalam kesadaran penuh bahwa Allah selalu hadir, selalu melihat, selalu mendengar, dan selalu dekat. Para wali Allah hidup dengan kesadaran ini. Itulah sebabnya hati mereka tenang, wajah mereka bercahaya, dan ucapan mereka penuh hikmah. Mereka tidak pernah merasa sendiri, karena di setiap langkah mereka merasakan kehadiran Allah. Saudaraku, jika engkau ingin merasakan makrifat, mulailah dengan membersihkan hati, memperbanyak zikir, dan merenungi ciptaan Allah. Jangan hanya melihat dunia dengan mata, tetapi juga dengan hati. Karena dengan hati yang hidup, engkau akan menyaksikan kehadiran Allah di setiap detik kehidupanmu. Ilmu makrifat bukan untuk orang-orang tertentu saja. Setiap hamba yang ikhlas dan bersungguh-sungguh bisa meraihnya. Dan ketika engkau sampai di pintu makrifat, engkau akan merasakan manisnya iman, manis yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Bab 7 Fana dan Baka, Rahasia Kehidupan Wali. Saudaraku, dalam perjalanan menuju Allah, ada dua makam agung yang hanya bisa diraih oleh hati yang telah melebur dalam zikir, fana, dan baka. Fana, berarti lenyapnya ego, lenyapnya aku, lenyapnya kesadaran akan selain Allah. Bukan berarti tubuh hilang, melainkan rasa kepemilikan diri sirna, yang ada hanyalah Allah. Wali Allah tidak lagi melihat amalnya, tidak lagi mengandalkan dirinya, karena semua yang terjadi hanyalah karena Allah. Namun perjalanan itu tidak berhenti di fana. Setelah ego sirna, Allah mengembalikan seorang hamba pada makam baka, yakni tetap hidup di dunia, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa seluruh kehidupannya adalah milik Allah. Ia bernafas dengan izin Allah, berbicara dengan izin Allah, bergerak dengan izin Allah. Inilah sebabnya para wali terlihat biasa, namun hakikatnya luar biasa. Mereka makan, tidur, bekerja, dan berjalan seperti kita. Tetapi di dalamnya ada rahasia. Mereka hidup bersama Allah, untuk Allah, dengan Allah. Saudaraku, fana adalah hancurnya keakuan, baka adalah tegaknya ketuhanan dalam diri seorang hamba. Itulah rahasia kehidupan para wali yang tidak bisa dipahami dengan logika, melainkan dengan hati yang berserah. Bab 8 Sabar dan Rida, Kekuatan Hati Seorang Kekasih Allah. Setiap jalan menuju Allah tidak pernah sunyi dari ujian. Namun, rahasia kekuatan para wali ada pada sabar dan rida. Sabar bukan sekadar menahan marah atau menunggu dengan diam. Sabar adalah kekuatan batin untuk tetap teguh di jalan Allah, meski rintangan menyesakkan dada. Sabar adalah keyakinan bahwa setiap cobaan adalah undangan Allah untuk mendekat. Lebih tinggi dari sabar adalah rida. Jika sabar adalah menerima takdir dengan keteguhan, maka rida adalah menerimanya dengan cinta. Para wali tidak hanya menahan, mereka tersenyum dalam ujian, sebab mereka melihat kasih Allah di balik setiap kepedihan. Saudaraku, bukankah Allah berfirman, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, Quran Surat Al-Baqarah, ayat 153. Dan rida, kata para guru, adalah tanda cinta sejati seorang hamba. Ia tidak lagi protes, tidak lagi meminta yang lain, kecuali apa yang Allah kehendaki. Maka hati seorang wali tetap tenang, meski dunia berguncang. Karena ia tahu, semua dari Allah, dan semua kembali kepadanya. Bab 9 Cinta Ilahi, Rahasia Kebahagiaan Abadi. Saudaraku, puncak dari seluruh perjalanan para wali adalah cinta ilahi. Inilah rahasia kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan surga dunia sekalipun. Manusia mencari cinta di banyak tempat, kepada harta, kedudukan, bahkan sesama manusia.
Namun semua itu fana. Hanya satu cinta yang abadi, cinta kepada Allah. Cinta ilahi membuat hati lapang. Para wali beribadah bukan karena takut neraka atau mengharap surga, melainkan murni karena cinta. Mereka sholat karena ingin bersamanya, berzikir karena rindu, dan menangis karena merasa jauh. Bukankah Allah berfirman, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Quran Surat Al-Maidah, ayat 54. Saudaraku, inilah rahasia kebahagiaan sejati, hati yang dipenuhi cinta ilahi. Dunia boleh runtuh, manusia boleh pergi, tapi selama Allah menjadi tujuan, jiwa tetap tenang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tibalah kita pada penutup perjalanan renungan ini. Sejak awal kita berbicara tentang mengenal diri, tentang rahasia jiwa, tentang fana dan baka, tentang sabar, ridha, dan cinta ilahi. Semuanya bermuara pada satu tujuan, menemukan jalan menuju cahaya Allah. Allah berfirman, Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 257. Ayat ini adalah janji sekaligus kabar gembira. Bahwa siapapun di antara kita yang mau bersungguh-sungguh, Allah sendiri yang akan menuntun dari kegelapan menuju cahaya. Bukan hanya para wali, bukan hanya ulama besar, tapi siapa saja yang ikhlas membuka diri untuk mengenal Allah. Saudaraku, jalan menuju cahaya ilahi bukanlah jalan yang asing. Jalan itu sudah ada di dalam diri kita. Allah tiupkan ruhnya, Allah letakkan fitrahnya, dan Allah bekalkan hati yang bisa mengenalnya. Maka tugas kita hanyalah membersihkan hati itu, menyingkirkan debu dosa, menundukkan nafsu, agar cahaya Allah yang sudah ada di dalam jiwa bisa bersinar terang. Para wali mengajarkan, siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Inilah inti makrifat. Ketika engkau melihat kelemahanmu, engkau akan sadar betapa maha kuat Allah. Ketika engkau melihat kefakiranmu, engkau akan sadar betapa maha kaya Allah. Dan ketika engkau melihat kefanaanmu, engkau akan sadar betapa kekal Allah. Mengenal diri berarti kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah berarti hidup dengannya, berjalan bersamanya, dan menyerahkan seluruh jiwa kepadanya. Saudaraku, disinilah cahaya itu ditemukan. Cahaya yang bukan berasal dari lampu atau matahari, tetapi cahaya yang lahir dari hati yang tersambung dengannya. Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Dia bukakan baginya pintu hati sehingga ia bisa melihat kebenaran dengan cahayanya. Hadis riwayat Ahmad. Maka jangan engkau kira jalan para wali hanya untuk mereka yang sudah tinggi makamnya. Sesungguhnya jalan itu juga terbuka untukmu, untukku, untuk siapa saja yang rindu kepada Allah. Mulailah dengan menyucikan hati. Perbanyaklah zikir. Jalani solat dengan khusyuk. Hadirkan Allah dalam setiap hembusan nafasmu. Dan yang terpenting, cintailah Allah lebih dari segala sesuatu. Karena pada akhirnya, bukan amal besar yang membawa seorang hamba sampai kepada Allah, melainkan rahmat-Nya. Dan rahmat itu Allah turunkan kepada hati yang ikhlas, hati yang penuh sabar, hati yang ridha, dan hati yang diliputi cinta. Saudaraku, semoga renungan ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa jalan menuju cahaya ilahi terbuka luas. Barang siapa yang mengetuk, ia akan dibukakan. Barang siapa yang mencari, ia akan menemukan. Barang siapa yang berjalan, Allah akan menuntunnya. Maka marilah kita jadikan hidup ini sebagai perjalanan pulang. Pulang menuju cahaya Allah, pulang menuju cintanya, pulang menuju keabadian bersamanya. Wallahu alam bisyawab.